الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Akhal iman a'azzani Allah wa yakum, kita melanjutkan kajian kita tentang ilmu hadis yang kita ambil dari kitab Qawaidut Tahdits. Kita masuk kepada pembahasan mursal. Apa itu mursal? Mursal ya isim maf'ul dari arsala yursilu irsalan, ya mursal. Secara bahasa, mursal itu artinya yang dilepaskan. Adapun secara istilah, yaitu ma saqata min akhiri isnadihi man ba'da tabi'i, yaitu yang gugur di akhir sanadnya orang setelah tabi'in. Ya, bagaimana bentuknya? Bentuknya yaitu seorang tabi'in yang tentunya tabi'in tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Jadi seorang tabi'in berkata demikian. Padahal tabi'in tidak bertemu dengan Rasulullah. Tapi dia langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disebut dengan mursal, akhi. Ya. Sebuah contoh misalnya hadis yang dikeluarkan Muslim dalam sahihnya dalam Kitabul Buyu'. Haddatsani Muhammad bin Rafi', haddatsana Hujain, haddatsana Al-Laits an Uqail, an Ibn Shihab, an Sa'id bin Musayyib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzabanah. Ya. Sa'id bin Musayyib mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang dari muzabanah. Padahal Sa'id bin Musayyib itu seorang tabi'in, tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka dari itu dikatakan ini disebut dengan hadisun mursal, yaitu hadis mursal. Ini adalah secara istilah, walaupun memang sebagian ulama ada yang memutlakan kata mursal untuk setiap keterputusan dalam sanad. Ya. Itu seringkali itu dimutlakan oleh para fuqaha al-fiqih wal usuliyin dan para ahli usul fiqih. Mereka menggunakan kata mursal itu ya umum untuk setiap yang terputus sanadnya. Ya. Adapun menurut istilah para ahli hadis, muhaddisin, mursal itu mempunyai makna tadi yang telah kita sebutkan. Adapun hukumnya, akhi, apakah ia termasuk hadis yang tertolak atau tidak? Terjadi ikhtilaf para ulama ya di dalam hal ini. Mazhab yang pertama, ya, dan ini adalah pendapat jumhur muhaddisin, dan ini yang masyhur, yaitu bahwasannya hadis mursal adalah hadis yang dhaif. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab At-Taqrib. Apa kata Imam Nawawi? "Thumma al-mursal hadithun dhaifun 'inda jamaahiril muhadditsin wa katsirin minal fuqaha wa ashabil usul." Kemudian, ya, hadis mursal itu kata beliau adalah hadis yang lemah. Ya, hadis yang dhaif menurut jumhur mayoritas para ahli hadis dan banyak para fuqaha dan para ahli usul fiqih. Ya. Kenapa, akhi? Hadis mursal itu menurut jumhur dhaif. Ya. Kata Imam Nawawi, "Wa daliluna fi raddil 'amali bih أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله
fariwayatul mursal aula. Dalilnya, ya, alasannya kenapa sih hadis mursal itu tertolak menurut jumhur, yaitu, ya, bahwa tabi'in ini tidak diketahui dia meriwayatkan dari siapa. Tahu-tahu dia berkata Rasulullah SAW bersabda. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dari sahabat. Kemungkinan yang kedua dari tabi'in lagi. Sehingga dua kemungkinan ini masih kuat. Kalau dikatakan kemungkinan yang kedua dari tabi'in, ada dua kemungkinan juga. Yang bisa jadi, ya, tabi'in itu dhaif, bisa jadi tabi'in itu adalah thiqah. Ya, bahkan majhul. Nah, ya, jadi tidak diketahuinya orang yang dijatuhkan ini, itulah yang menyebabkan hadis itu dhaif. Ya, padahal perawi yang majhul hal saja, yaitu seorang perawi yang tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali dua orang, dan tidak ada yang menthiqahkan, dan tidak ada juga yang menjarah, mendhaifkannya. Itu saja ditolak oleh para ulama, padahal diketahui ainnya. Nah, ini bagaimana tidak diketahui ainnya? Dari siapa orang ini, sahabat apa tabi'in ini meriwayatkan? Apakah dari sahabat ataukah dari tabi'in? Ada ihtimal besar, ya, sama-sama kuat, ya. Dan tentunya kita tahu, ya, akhi, bahwa ketika dua kemungkinan itu sama-sama kuat, 50-50, berarti hanya menghasilkan keraguan. Sedangkan sesuatu yang sifatnya meragukan itu, ya, hendaknya dibuang. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ya, tinggalkan apa-apa yang membuat yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukan kamu. Ya. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika menjelaskan tentang kenapa hadis mursal itu dhaif, dan beliau merajihkan pendapat jumhur ini. Kata beliau dalam kitab Nukhbatul Fikar, Nuzhatun Nazar, Syarah Nukhbatul Fikar, wa inama dzukira ya'ni al-mursal fi qism al-mardud lil jahli bihalil mahdhuf, li'annahu yuhtamal an yakuna sahabiyan wa yuhtamal an yakuna tabi'iyan, wa 'ala tsani yuhtamal an yakuna dha'ifan wa yuhtamal an yakuna thiqatan, wa 'ala tsani yuhtamal an yakuna hamal an sahabiyyin wa yuhtamal an yakuna hamal an tabi'in akhar, wa 'ala tsani fa ya'udu al-ihtimal as-sabiq wa yata'addad. Ya. Adapun kata beliau, kenapa mursal itu tertolak, tidak boleh? Karena perawi yang digugurkan itu, kata beliau, itu tidak diketahui siapa dia. Ada kemungkinan sahabat, atau ada kemungkinan tabi'in. Kalau misalnya tabi'in, ada kemungkinan dia thiqah, ada kemungkinan dia dhaif. Kalau dia thiqah, ada kemungkinan meriwayatkan dari sahabat atau dari tabi'in lagi. Kita tidak tahu. Ya, berapa banyak kita dapati dalam hadis-hadis tabi'in meriwayatkan dari tabi'in, terkadang sampai 3 tabi'in saling meriwayatkan satu sama lainnya. Maka, ya, karena tidak diketahui artinya apa, ya, kemungkinan ini masih sama kuatnya, maka ini menghasilkan keraguan. Dan inilah pendapat jumhur, ya, para ahli hadis. Pendapat yang kedua, dan ini mazhab, ya, Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dan beberapa ulama lain, adalah bahwa mursal itu adalah sahih, tapi dengan syarat, kata mereka, an yakunal mursal thiqatan. An yakunal mursil thiqatan. Syaratnya apa? Yaitu orang yang memursalkan ini, yaitu tabi ini, harus thiqah. Wala yursilu illa an thiqah, dan dia tidak memursalkan kecuali dari perawi yang thiqah juga. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Dan tidak memursalkan kecuali dari yang thiqah juga. Nah, kata mereka,
kalau dia tidak memursalkan kecuali dari yang thiqah, ya, maka seperti ini kemungkinan untuk dikatakan dhaifnya lemah. Namun akhal Islam azan dibantah oleh jumhur. Apa bantahannya? Bisa jadi, ya, orang yang memursalkan ini memandang, ya, thiqah orang yang dimursalkan padanya. Bagi dia thiqah, tapi belum tentu bagi ulama lain thiqah. Berapa banyak, ya, seorang ulama menthiqahkan seorang perawi. Namun ternyata ulama lain menyelisihinya. Sebuah contoh misalnya Imam Yahya bin Ma'in. Beliau mempunyai kebiasaan, walaupun beliau memang termasuk orang yang sangat ekstrim dan mutasyaddidin dalam masalah penthiqahan, ya. Artinya sangat sulit sekali menthiqahkan orang. Tapi Imam Yahya bin Ma'in ini punya kebiasaan. Terkadang beliau nyeleneh. Yang lain semua mengatakan dhaif, beliau sendiri mengatakan thiqah. Ya, maka seperti ini kata para ulama tidak diterima. Ya, tidak diterima. Maka dari itulah akal Islam azani Allah wa iyyakum. Yang menurut thiqah, yang thiqah menurut seorang ulama belum tentu thiqah menurut ulama lain. Terkadang timbangannya berbeda. Ada ulama ya ketika dia melihat penampilannya Masya Allah dia kagum. Gara-gara itu akhirnya dia menganggap wah thiqah. Ya. Tapi kemudian ulama lain mengetahui ya secara detail ternyata dia perawi yang tidak thiqah. Makanya akhi azani Allah, kalau dikatakan ya pendapat yang kedua ini bahwa hadis mursal itu sahih dengan syarat bahwa yang memursalkan itu adalah perawi yang thiqah dan tidak meriwayatkan kecuali dari yang thiqah, ya ini ihtimal masih ada. Ya, ihtimal masih ada, artinya bisa jadi menurut dia thiqah, tapi menurut ya para ulama muhaddisin lain tidak thiqah. Sehingga ihtimal itu masih kuat. Maka pendapat yang kedua ini ya lemah. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa hadis mursal, ya, hadis mursal itu bisa dipakai atau dijadikan hujah, tapi dengan beberapa syarat. Ya. Apa syarat yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i? Yaitu 4 syarat. Syarat yang pertama, kata Imam Syafi'i, an yakunal mursil min kibarit tabi'in. Yaitu orang yang memursalkan itu adalah harus dari tabi'in besar. Kibarut tabi'in. Ya, kibarut tabi'in. Siapa itu? Ya akhi, para ulama membagi tabi'in itu menjadi 3 tingkatan, ya. Ada kibarut tabi'in. Tabi'in besar, itu siapa? Yang bertemu dengan sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Uthman. Ya. Ada awsatut tabi'in, tabi'in pertengahan. Siapa mereka? Yaitu yang meriwayatkan dari ya sebagian sahabat ya yang juga pertengahan. Ya, bertemu dengan beberapa sahabat yang banyak, namun tidak sampai bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Ada lagi sigarut tabi'in, tabi'in kecil, yaitu yang bertemu dengan beberapa sahabat saja, yang rata-rata sahabatnya juga bukan sahabat yang kibar. Ya, seperti Imam A'mash bertemu dengan Anas bin Malik, ya, Yahya bin Sa'id al-Ansari, dan yang lainnya. Akhal iman a'azani Allah wa iyyakum. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mensyaratkan bahwa suatu hadis mursal boleh diterima apabila yang pertama apa? An yakunal mursilu min kibarit tabi'in. Ya, perawi yang memursalkan itu harus dia tuh kibarut tabi'in. Kibar. Yang kedua kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa idza samma man arsala anhu samma thiqatan. Ya. Apabila dia menamai
ditanya misalnya siapa perawi kamu, dia akan menamakan perawi yang thiqah, artinya tidak meriwayatkan kecuali dari yang thiqah. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, idza syarakahu al-huffadhul ma'munun lam yukhalifuh. Apabila periwayatan tersebut berserikat dengan para huffadh yang lainnya, ternyata periwayatannya tidak bertentangan, artinya sama. Ya. Yang keempat, wa an yandamma ila hadhihi syurut ats-tsalatsah wahidun mimma yali. Ya, ditambahkan lagi 3 syarat tadi dengan 4 berikut ini. Yang pertama, an yurwal haditsu min wajhin akhar musnada. Ya, diriwayatkan hadis lain dari jalan lain secara musnad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ba an yurwa min wajhin akhar mursala. Diriwayatkan dari jalan lain mursal dari selain jalan yang pertama dan disyaratkan padanya sahih. Ya, sehingga pada waktu itu naik derajatnya. C, kata beliau, an yuwafiqa qaula sahabi. Ya, bertepatan dengan perkataan sahabat. D, au yuftiya bimuqtadah aktsaru ahli ilm, atau difatwakan oleh kebanyakan ahli ilmu. Maka kalau syarat-syarat ini diterima, ya, kata beliau, maka pada waktu itu diterima. Ya. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang harus kita fahami, akhi, bahwa hadis mursal pada asalnya ia adalah hadis yang dhaif. Ini yang harus kita fahami. Dan ini pendapat yang sahih dan yang rajih. Mengapa? Dijahalati, ya, ar-rawi as-saqit. Karena rawi yang gugur tersebut tidak diketahui siapa dia. Masih ada ihtimal yang kuat. Namun akhal Islam, ya, hadis mursal itu lemahnya tidak berat. Kenapa demikian? Karena permasalahan yang terjadi adalah berimbang antara ada ihtimal dia meriwayatkan dari sahabat atau dari tabi'in, terutama dari kalangan kibarut tabi'in. Karena kalangan kibarut tabi'in kebanyakan riwayat mereka adalah dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau misalnya dikuatkan oleh hadis lain, suatu jalan lain yang musnad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun itu dhaif tapi dengan syarat dhaifnya ringan, maka wallahu alam, yaitu naik kepada derajat hasan li ghairi. Ya. Hasan li ghairi. Nah, ini akal Islam, pendapat-pendapat para ulama tentang masalah hadis mursal. Kemudian beliau membawakan bab bayanu aktsari man turwa anhum al-marasil wal muwazanatu bainahum. Penjelasan tentang siapa yang suka memursalkan hadis dari kalangan tabi'in. Berkata Imam Al-Hakim dalam kitab Ulumul Hadis, "Aktsaru ma turwa al-marasil min ahli al-Madinah an Ibn al-Musayyab, wa min ahli Makkah an Atha bin Abi Rabah, wa min ahli al-Basrah an al-Hasan al-Basri, wa min ahli al-Kufah an Ibrahim bin Yazid an-Nakha'i, wa min ahli Misr an Sa'id bin Abi Hilal, wa min ahli Syam an Makhul." قال وأصحها كما قال ابن معين مراسيل ابن المسيب لأنه من أولاد الصحابة وأدرك العشرة وفقيه أهل الحجاز ومفتيهم وأول الفقهاء السبعة الذين يعتد مالك بإجماعهم كإجماع كافة الناس. Kata Imam Al-Hakim dalam kitab beliau yaitu Ulumul Hadis, ulama Madinah yang paling banyak memursalkan adalah Sa'id bin al-Musayyab. Adapun ulama Mekah yaitu Atha bin Abi Rabah. Adapun ulama Basrah yaitu Al-Hasan al-Basri.
Adapun ulama Kufah yaitu Ibrahim bin Yazid al-Nakhai. Adapun Mesir yaitu Sa'id bin Abi Hilal. Adapun Syam itu Makhul, semua para tabi'in ya. Namun kata Imam Hakim, yang paling bagus atau yang paling banyak sahihnya, yang paling sahih sebagai dikatakan Ibnu Ma'in adalah Mursal Ibnu Musayyab. Kenapa? Karena beliau termasuk anaknya sahabat dan menemukan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Selain beliau juga seorang yang sangat faqih dan mufti, bahkan beliau termasuk fuqaha sab'ah, ya 7 fuqaha yang sangat alim di dunia pada waktu itu. Iya. Dan para ulama juga sudah memeriksa tentang mursal-mursalnya Sa'id, kebanyakan ternyata sanadnya sahih. Iya. Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah memberikan perincian lagi. Kata Al-Imam As-Suyuti, takallama al-Hakim ala marasila Sa'id faqat. Al-Hakim berbicara sebatas mursal Sa'id bin Musayyab saja, tanpa tabi'in yang lainnya. Wa nahnu nadhkuru dzalik, dan kita insyaallah akan menyebutkan ini. Kata Al-Imam As-Suyuti, ya. Famarasilu Atha, adapun mursal Atha bin Abi Rabah yang merupakan penduduk kota Makkah. Qala Ibnu al-Madini, kana Atha yakhudhu an kulli darbin. Ibnu al-Madini yaitu Ali bin Ibnu al-Madini, ya, gurunya Imam Bukhari rahimahullah. Ali bin al-Madini berkata tentang mursalnya Atha, adalah Atha bin Abi Rabah mengambil dari siapa saja. Dan mursalnya Mujahid lebih aku sukai daripada mursalnya Atha bin Abi Rabah. Ini disebut, ya akhi, mengambil dari siapa saja. Berarti ini ihtimal kemungkinan meriwayatkan dari tabi'innya kuat sekali. Apalagi dari siapa saja, bisa jadi dari orang yang tidak dikenal sekalipun atau dari orang yang sangat dhaif, ya. Waqala Ahmad bin Hanbal, berkata Ahmad bin Hanbal, mursalatu Sa'id bin al-Musayyab asahhul mursalat. Mursalnya Sa'id bin Musayyab itu mursal yang paling kuat, ya. Wa mursalatu Ibrahim an-Nakhai la ba'sa biha. Adapun mursalnya Ibrahim bin Yazid an-Nakhai, penduduk Kufah, maka ini tidak apa-apa, ya, lumayanlah, ya. Walaysa fil mursalat ad'af min mursalatil Hasan wa Atha bin Abi Rabah fa innahuma kana ya'khudhani an kulli ahad. Tidak ada, kata beliau, mursal yang paling lemah dari mursalnya 2 orang, yaitu Al-Hasan Al-Basri dan mursalnya Atha bin Abi Rabah. Karena alasannya apa? Ya, alasannya karena 2 orang ini mengambil dari siapa saja. Ya. Ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Jadi ini pernyataan para ulama tentang masalah, ya, mursalnya mereka. Walaupun sebagian ulama seperti Ibnu Madini ada juga yang memuji mursalnya Al-Hasan Al-Basri. Ya, Abu Zur'ah demikian pula. Ya, di mana Abu Zur'ah berkata, kullu syai'in qala Al-Hasan qala Rasulullah SAW wajadtu lahu aslan thabitan ma qala 4 ahadits. Segala sesuatu yang diucapkan oleh Al-Hasan Al-Basri qala Rasulullah SAW alias mursal, ternyata aku mendapatkan asal yang sahih selain 4 hadis saja. Ya. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mengomentari perkataan Abu Zur'ah tadi dan ulama-ulama yang lainnya, ya. Wala'allahu arada ma jazama bihi Al-Hasan, barangkali yang dimaksud oleh imam tadi Abu Zur'ah Yahya bin Sa'id Al-Qattan ketika memuji mursalnya Al-Hasan Al-Basri, barangkali maksudnya adalah yang dipastikan oleh Al-Hasan, ya, secara jazm, ya. Sementara yang lainnya berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, ya Aba Sa'id, innaka tuhaddithuna fataqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wahai Abu Sa'id, kamu itu sering kali mengatakan qala Rasulullah, padahal kamu tidak bertemu dengan Rasulullah. Kamu ngambil dari siapa? Maka Al-Hasan Al-Basri berkata, hai orang, ya kami tidak pernah mau berdusta dan tidak mau kami didustakan. Ya sungguh kami pernah berperang bersama 300 sahabat Nabi SAW. Ya. Ikhwatul Islam azanillah, namun memang mursalnya Al-Hasan Al-Basri ini dibandingkan dengan mursalnya Sa'id bin Musayyib, demikian pula Ibrahim An-Nakhai, dia yang paling yang paling lemah lah. Ini dibandingkan dengan mursalnya Sa'id bin Musayyib. Allahu a'lam. Akhal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun mursalnya Ibrahim An-Nakhai, maka sudah dikatakan tadi oleh Imam Ahmad, dia tidak mengapa. Ibnu Ma'in ketika mengomentari mursalnya Ibrahim An-Nakhai berkata, marasil Ibrahim ahabbu ilayya min marasil asy-Sya'bi. Mursalnya Ibrahim lebih aku sukai daripada mursalnya Imam Asy-Sya'bi, ya Sulaiman Amir bin Syurahil Asy-Sya'bi. Ya. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak apa-apa, lumayan. Berkata A'mash, aku berkata kepada Ibrahim An-Nakhai, asnid li an ibni Mas'udin, faqala idha haddathukum an rajulin an Abdillah fahuwa alladhi sami'tu, wa idha qultu qala Abdullah fahuwa an ghairi wahidin an Abdillah. Aku berkata kepada Ibrahim An-Nakhai, ya, sebutkan sanadmu kepadaku dari Ibnu Mas'ud. Maka Ibrahim An-Nakhai berkata, apabila aku membawakan hadis kepada kamu dari seseorang, dari Abdullah bin Mas'ud, itulah yang aku dengar. Ya, yang aku dengar. Tapi kalau aku berkata Abdullah, maka aku meriwayatkan dari selain satu orang dari Abdullah bin Mas'ud. Nah ini akhi, keadaan-keadaan mursal para sebagian tabi'in yang banyak memursalkan. Namun tentu sudah kita sebutkan akhi bahwa mursal menurut jumhur muhadditsin adalah ya dhaif, namun dhaifnya ringan. Dan mursal yang paling baik, yang paling yang paling bagus adalah mursal Sa'id bin Musayyib, artinya sangat sedikit sekali ya lemahnya. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau membahas tentang mursalnya sahabat. Ya, kalau tadi mursalnya tabi'in, dan kata-kata mursal itu sering kali dimutlakan kepada tabi'in. Adapun sahabat, ya, maka disebut dengan mursalus sahabi. Apa itu? Yaitu apa yang dikabarkan oleh seorang sahabat Nabi SAW dari Rasulullah SAW atau perbuatan Rasulullah. Padahal sahabat itu tidak mendengar dari Rasulullah, tidak pula menyaksikan. Ya mungkin karena umurnya yang masih muda, atau Islamnya yang terakhir, atau tidak hadir pada waktu itu. Maka ya memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah mursal sahabat ini. Namun yang sahih, yang rajih, yang harus diterima, kata Imam Nawawi, fal madhhabus sahihul masyhur alladhi qata'a bihi jumhur ashabina wa jamaahiru ahli al-ilmi annahu hujjah wa adbaqa al-muhaddithun al-mushtaritun lis-sahih القائلون بأن المرسل ليس بحجة على الاحتجاج به وإدخاله في الصحيح وفي صحيح البخاري ومسلم من هذا ما لا يحصى. Kata beliau, madhab yang sahih, yang masyhur, yang dipastikan oleh jumhur, ya madhab kami dan jumhur para ahli ilmu semuanya, bahwasanya mursal sahabat itu adalah hujjah, ya dalil. Artinya harus dijadikan sahih gitu ya, bisa dipegang. Demikian pula yang disepakati oleh para ahli hadis yang mensyaratkan harus sahih. Ya seperti Imam Bukhari, berapa banyak di dalam sahihnya yang menyebutkan tentang mursal-mursal para sahabat. Ya tak terhitung jumlahnya. Ya, dan ini yang rajih, yang sahih, was-shawab, dan inilah yang benar, akhi azani Allah. Kenapa? Karena pertama, para sahabat rata-rata tidak pernah meriwayatkan kecuali dari sahabat lagi. Ya, dan periwayatan dari selain sahabat sangat jarang sekali, sangat jarang.
Itu pun juga kalau meriwayatkan dari selain sahabat mereka jelaskan. Yang kedua, bahwa para sahabat semuanya adil. Dan telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Adapun as-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang pertama kali masuk Islam, ya, dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi mursal sahabat itu hujjah, la syakka fih. Ya, tidak diragukan lagi. Nah, sekarang kalau ada seorang sahabat berkata begini, minas sunnati kada, termasuk sunnah begini, apakah dihukumi marfu atau tidak? Atau sahabat berkata begini, umirna, kami diperintahkan untuk begini, atau kami dilarang untuk begini, maka itu semuanya dihukumi marfu, ya. Dan ini yang dipastikan oleh jumhur ahli hadis, dan itu yang rajih dan sahih. Karena para sahabat ketika berkata termasuk sunnah, tiada lain pasti adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau kami diperintahkan, siapa lagi kalau bukan Rasulullah? Atau kami dilarang, siapa lagi kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka beliau berkata, wa amma i'lam anna qawla as-sahabi min as-sunnati kada aw umirna bi kada aw nuhina an kada wa ma ashbahahu kulluhu marfu'un 'ala as-sahih alladhi qalahu al-jumhur. Ketahuilah bahwa perkataan sahabat yang mengatakan termasuk sunnah begini, atau kami diperintahkan begini, atau kami dilarang begini, itu semuanya adalah marfu, ya, atas pendapat yang sahih, dan ini pendapat jumhur, dan itu yang kuat. Ya. Lianna mutlaqa dzalika yansarifu bi dhahirihi ila man lahu al-amru wan nahyu. Karena ya ketika dimutlakan mengatakan kami diperintahkan atau kami dilarang atau termasuk sunnah begini dan begitu, pastilah tidak ada lain kecuali yang empuknya perintah dan larangan, yaitu Rasulullah. Iya. Wa ihtimal an yakuna al-amir ghairuhu wa an yurida sunnata ghairi ba'id. Adapun kemungkinan bisa jadi itu sunnah selain Rasulullah atau yang memerintahkannya selain Rasulullah, ini kemungkinan yang sangat kecil sekali. Iya. Kemungkinan yang sangat kecil. Maka dari itu ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, di perkataan seorang sahabat mengatakan minas sunnati kada, atau kami diperintahkan begini, atau kami dilarang begini, ini hukumnya marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, ma'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Sering kali memang perkataan seperti itu diucapkan oleh para sahabat, seperti misalnya apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, itu Abdullah bin Umar, ya, mengenai kisah beliau bersama para haji, ya, di mana Abdullah bin Umar berkata, in kunta turidu sunnah fahajjir bis salah, kalau kamu menginginkan sunnah fahajjir bis salah, maka segerakanlah salat. Ya. Kemudian Ibnu Syihab berkata kepada Salim bin Abdullah bin Umar, afa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Ibnu Umar tadi dengan mengatakan kalau kamu pengen sunnah, apakah itu berarti adalah perbuatan Rasulullah? Kata Salim, wa hal ya'nuna bidzalika illa sunnatahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada keinginan mereka, maksud mereka tidak ada lain kecuali pasti sunnah Rasul. Siapa lagi? Kata Salim bin Abdullah. Ikhwatul iman, ya, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara yang menguatkan juga bahwa perkataan seorang sahabat kami diperintahkan begini dan begitu atau dilarang, termasuk itu dihukumi marfu, ayat yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari ketika ia minta izin kepada Umar, di mana dalam lafaz Bukhari dikatakan begini, ya, ista'dzantu ala Umar thalathan falam yu'dzan li.
Aku minta izin kepada Umar 3 kali, udah ketok pintu 3 kali nggak diizinin, nggak dijawab-jawab. Seakan-akan barangkali beliau lagi sibuk. Faraja'tu, aku pun kembali. Fafaragha Umar, ternyata ya ketika aku kembali Umar sudah selesai. Kemudian ya Umar berkata, kayaknya saya tadi mendengar suaranya Abdullah bin Qais. Coba izinkan dia masuk. Ya, lalu dikatakan kepada Umar dia sudah kembali. Lalu kemudian Umar memanggil Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais. Ya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, kenapa kamu pulang? Kata Abu Musa, kunna nu'maru bidzalik. Ya kita kan diperintahkan seperti itu. Ya oleh Rasulullah diperintahkan seperti itu. Kemudian Umar berkata, ta'tini ala dzalika bil bayyinah. Ayo, datangkan bukti bahwa kalau memang itu adalah perintah Rasulullah. Maka aku pun pergilah ke majelis Ansar dan aku bertanya. Lalu mereka berkata, ya tidak ada yang bersaksi kepadamu kecuali yang paling kecil di antara kami, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Maka aku pun pergi bersama Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Maka Umar berkata, akhafiya alayya hadha min amri Rasulullah SAW alhani safqu bil aswaq. Ya, sungguh sunnah ini tersembunyi bagi saya. Mungkin waktu itu saya lagi sibuk di pasar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dalam satu riwayat Muwatta Umar berkata kepada Abu Musa, kata Umar apa? Ya, saya tidak menuduhmu macam-macam hai Abu Musa, tapi aku takut khawatir kalau orang tuh berani berdusta atas nama Rasulullah SAW. Subhanallah. Ini akhi a'azani Allah, yang jelas ya. Perkataan sahabat ketika mengatakan minas sunnati kada, termasuk sunnah begini, atau kami diperintahkan begini, atau kami dilarang begini, maka ya akhi itu semuanya ya dihukumi marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkata Al-Hafidh dalam syarah Nukhbah, yaitu Nuzhatun Nazar, wa amma qawlu ba'dihim in kana marfu'an falima la yaquluna fihi qala Rasul, fajawabu annahum tarakul jazma bidzalika tawarru'an wa ihtiyatan. Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika membantah pendapat yang mengatakan, katanya ya tidak bisa perkataan sahabat minas sunnah kada itu dianggap hukum marfu. Ya, bisa saja itu sunnah orang lain. Maka dijawab ya bahwasannya mereka berkata alasannya begini, kalau itu marfu tentu mereka akan berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak perlu mengatakan minas sunnah. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan jawabnya bahwa mereka tidak mengatakan begitu tawarruan, karena wara' ya dan berhati-hati. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah Abu Kilabah yang meriwayatkan dari Anas, di mana Anas berkata termasuk sunnah apabila seorang laki-laki menikahi perawan, ya, maka ia tinggal di situ 7 hari. Lalu Abu Kilabah berkata, jika aku mau, aku akan berkata bahwasanya Anas memarfukannya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini menunjukkan dan semakin menguatkan juga ya akhi bahwa perkataan sahabat minas sunnati kada itu adalah dihukumi marfu. Wallahu a'lam. Saya kira cukup ya pembahasan kita. Baik, jazakallahu khairan. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan dan pemaparan yang sangat jelas tentang hakikat dan pengertian makna hadis mursal. Dan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita siang ini, Anda bisa sampaikan secara langsung di line telepon 0218236543. Untuk pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita angkat yang pertama dari telepon. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ummu di mana? Dengan Ummu Ahsan di Bekasi. Baik, silakan. Ya, Pak Ustaz, ini barangkali pertanyaannya kurang adab. Cuman saya mau nanya Pak Ustaz. Kan ada ungkapan bahwa kita lebih butuh sunnah Rasulullah daripada ke Al-Quran. Misalnya satu ayat itu turun Ustaz, apakah Rasulullah ini diberi kebebasan Allah untuk menafsirkan Pak Ustaz?
Berarti Rasul ini orang yang sangat cerdas Pak ya. Masalah terbukti ini dengan malaikat pernah menanyakan tentang Islam, ihsan dan iman. Lalu Rasulullah menjelaskan dengan tepat sekali Pak Ustadz. Ini bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Iya. Coba Ibu buka surat An-Najm, Bu. Surat An-Najm di awal-awal ayat itu Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, kecuali ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka dari itu, Bu, semua penafsiran Rasulullah, perintah dan larangan Rasulullah itu adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa Abdullah bin Amr berkata, "Ya kuntu aktubu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu aku menulis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua yang diucapkan oleh beliau. Maka kemudian sebagian sahabat ada yang melarangku dan mengatakan bisa Rasulullah SAW bersabda itu terkadang sedang marah, terkadang sedang yang lainnya. Maka aku pun menjadi ragu untuk menulis. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah tentang perkataan sahabat tadi. Maka Rasulullah bersabda, "Uktub, tulislah. Ma kharaja minhu il haqq." Sesungguhnya tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Maka dari itu, Ibu, perkataan Ibu mengatakan bahwa Rasulullah diberikan hak untuk menafsirkan semau Rasulullah, jelas ini perkataan yang tidak benar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah menafsirkan kecuali sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri sudah menjelaskan bahwa Rasulullah tidak mengucapkan kecuali dari wahyu, bukan dari hawa nafsunya. Maka semoga Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini, bahwa sesuatu yang sifatnya pensyariatan itu tidak mungkin berasal dari Rasulullah secara murni. Semua itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, jazakallahu khair, dan demikian Muhsan, mudah-mudahan bisa difahami. Kita berikan kesempatan yang kedua di 8236543. Silahkan, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak? Di Supiman, di Pemanukan. Pemanukan. Baik, silahkan. Oh, ini maaf, tadi mau saya pakai kitab apa ya? Iya. Ya, itu aja. Iya, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab ini Pak, Qawaidut Tahdits, yang ditulis oleh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi dan juga beberapa kitab yang lainnya. Nah. Kita berikan kesempatan kembali yang ketiga di 0218236543. Silahkan. Halo. Halo. Iya. Dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Pak Egi. Di mana Pak Egi? Di Lunas Lender. Baik, silahkan Pak. Mau nanya Pak Ustadz. Iya, silakan. Ini kita untuk berdoa, dan pakainya hadis-hadis sahih. Itu hadis pagi dan petang. Itu bisa, boleh nggak salah satu, karena itu ayat kandungannya bagus, kita baca di setelah sholat wajib lainnya gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Yang Bapak perlu ketahui Pak sebuah kaidah yang harus kita fahami, yaitu doa itu ada dua macam. Ada doa yang mutlak, artinya tidak terikat oleh waktu dan tempat, kapan saja dan di mana saja boleh. Yang kedua, doa yang muqayyad, yaitu doa yang terikat waktunya dan tempatnya. Maka doa yang mutlak, doa yang tidak terikat waktu dan tempatnya, tidak boleh kita ikat dengan waktu tertentu atau tempat tertentu kecuali harus dengan dalil. Seperti doa-doa dalam Al-Quran memang bagus-bagus semuanya, tapi tidak ditentukan dan tidak ada dalil yang menunjukkan dia harus di waktu tertentu. Nah, ketika Bapak khususkan setiap setelah selesai sholat, berarti Bapak mengikatnya pada suatu waktu atau tempat tertentu. Dan ini butuh dalil, Pak. Tidak boleh kita mengikat atau membiasakan, sehingga akhirnya jadikan sebuah rutinitas.
sehingga akhirnya dianggap sebagai sebuah bagian daripada ritual zikir setelah sholat. Karena ini kaidah yang harus kita pahami, bahwa zikir yang mutlak, artinya doa atau zikir yang mutlak yang tidak terikat dengan waktu dan tempat, tidak boleh kita ikat dengan waktu tertentu atau tempat tertentu kecuali dengan dalil, atau tata cara tertentu, ya, tidak boleh kecuali dengan dalil. Adapun doa yang muqayyad yang sudah ditentukan tempatnya, ya, maka tidak boleh diganti dengan doa lain atau ditambah-tambah kecuali dengan dalil juga. Ya, sebuah contoh misalnya doa masuk WC, maka tidak boleh kita tambah-tambah dengan doa-doa yang lain, misalnya dari Al-Quran atau dari yang lain, ya, karena isinya bagus misalnya. Karena itu yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, dan harus Bapak kita yakini bahwasanya Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, semua dari wahyu Allah. Itu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, baik, Ustaz. Selanjutnya kan kami angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Di antara dari Asep di Lampung Selatan, dan beberapa pertanyaan yang sama, bahwa tadi dikatakan beberapa pendapat ulama tentang hukum dari hadis mursal, yang disebutkan adanya perbedaan atau pensikohan. Terkadang seorang ulama mensikohkan satu perawi, akan tapi di lain pendapat kita dapatkan yang berbeda. Maka bagaimana posisinya selaku orang awam saat yang kita dapatkan ada perbedaan derajat hukum suatu hadis, di mana satu ulama mengatakan sahih dan ulama yang lain mengatakan dhaif. Jazakallahu khair. Selaku orang awam yang tidak memahami tentang masalah tarjih, bagaimana tata cara menimbang mana yang paling unggul, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Jadi tanya kepada ustadz yang faham, yang tahu tentang ilmu hadis, tanya kepadanya, Ustaz, ya, mana yang menurut Ustaz rajih, apakah hadis ini sahih, apa dhaif, apa alasannya Ustaz? Nah, baik, pertanyaan yang berikutnya dari pesan singkat dari pendengar kita di Jakarta. Disebutkan di antara syarat-syarat diterimanya hadis mursal adalah manakala seorang perawi itu menyebutkan derajat dari rawi yang digugurkan. Maka bagaimana disebutkan mursal sedangkan derajatnya disebutkan? Jazakallahu khair. Enggak, maksudnya begini loh. Ya, apabila wa idza sama thiqatan. Artinya apabila si perawi ini, si tabi'in ini diminta, kamu dari siapa meriwayatkan? Maka dia akan menyebutkan perawi yang thiqah. Ya, itu maksudnya, bukan derajatnya. Tapi dia akan menyebutkan bahwa dia meriwayatkan dari si fulan yang thiqah. Oh, berarti dia tidak meriwayatkan kecuali dari perawi yang thiqah saja. Namun sudah saya sebutkan tadi bahwa ihtimal ini masih ada kemungkinan bahwa itu thiqah menurut dia, belum tentu thiqah yang lain menurut yang lain. Ada kemungkinan seperti itu. Sehingga kemungkinan inilah yang kemudian masih menyebabkan hadis mursal itu tidak keluar dari batasan lemah. Namun lemahnya dikatakan oleh para ulama lemah yang ringan. Makanya apabila misalnya mursal yang dhaif, mursal yang sahih dikuatkan oleh musnad yang dhaif, maka yang sahih naik kepada derajat hasan li ghairi. Nah, jazakallahu khair atas jawabannya. Kita angkat kembali dari pesan singkat, ada Akh Irwan di Kalimantan Timur. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik zaman adalah zamanku kemudian setelahnya. Apakah mungkin kita bisa menjadi lebih baik dengan orang-orang pendahulu kita, dan ulama sekarang bisa lebih baik dari ulama terdahulu? Jazakallahu khair. Ya akhi, Allah sudah memutlakkan bahwa sebaik-baiknya generasi adalah generasi Rasulullah, itu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in secara umum. Dan para ulama semua bersepakat bahwa manusia paling baik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, ya, bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Dan tidak ada satupun ulama yang mengaku bahwa dirinya lebih baik daripada sahabat, tidak ada. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah yang mempunyai kedudukan yang agung, Al-Imamul Mubajjal, yang diakui keilmuannya oleh seluruh ulama dunia. Beliau mengatakan, wa ara'uhum lana Ahmad wa aula bina min indana ya min ara'ina li anfusina.
pendapat para sahabat itu lebih terpuji buat kita dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Itu Imam Syafi'i. Tidak ada di dunia ini ya ulama yang mengaku bahwa dirinya lebih baik dari sahabat. Wa illa mereka akan bertabrakan dengan ayat. Ya, adapun dikatakan mungkinkah ada ulama di zaman sekarang ini lebih baik dari sahabat? Ya, masalah lebih baik kita tidak tahu. Karena masalah siapa yang paling takwa adalah Allah yang Maha tahu. Iya, yang jelas tidak ada orang yang lebih baik dari Abu Bakar. Tidak ada orang yang bisa di zaman ini yang lebih baik daripada Umar, Uthman, dan ya para sahabat yang telah dijamin masuk surga dari para ahlu Badar. Yang orang-orang yang mengikuti Bai'atul Ridwan. Ya. Yang jelas Allah telah memberikan rekomendasi kepada mereka. Dan tidak ada generasi yang diberikan rekomendasi ya oleh Allah kecuali para sahabat. Ya, adapun kita tidak diberikan rekomendasi sama sekali. Ya, kewajiban kita adalah kita tidak berkata tidak mungkin sama antara kita dengan mereka, dalam artian kita tidak mungkin akan sampai kepada derajat para sahabat. Karena Rasulullah SAW sendiri yang bersabda, ya la tasubbu ashabi, jangan kamu cela ya para sahabatku, fa walladzi nafsi biyadi, demi zat yang diriku berada di tangannya. Kalaulah salah seorang dari kamu berinfak dengan sebesar emas gunung Uhud, ya, sebesar gunung emas, itu tidak akan sampai dengan infaknya sahabat, ya, satu genggam atau satu mud, tidak pula setengah mud. Subhanallah, itu menunjukkan akan keimanan mereka yang luar biasa. Nah, Jazakallah khair Ustaz. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, dikecilkan radio monitornya. Ada feedback. Silahkan. Dengan siapa di mana? Pak Iriansyah. Di mana Pak? Pak Iriansyah. Di mana Pak Iriansyah? Di jalan. Taib, silahkan Pak. Pak Ustadz, saya mau tanya. Ciri-ciri orang yang disukai Allah, kan ada hadis yang menyatakan bahwa Allah akan menyebut kalau dia menyukai seseorang, dan dia menyampaikan, malaikat itu menyampaikan kepada seluruh malaikat lain bahwa orang itu disukai. Dan begitu juga sebaliknya, kalau dia tidak sukai, Allah juga menyatakan bahwa si fulan itu tidak disukai oleh Allah. Apakah ada ciri-cirinya? Apakah ciri-cirinya bahwa orang itu yang disukai Allah? Itu saja Pak? Ya. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan ciri di sini? Kalau yang dimaksud dengan ciri artinya berupa amalan saleh, maka cirinya adalah dia mentauhidkan Allah. Dia senantiasa ittiba' sunnati Rasulillah, mengikuti sunnah Rasul, menjauhi bid'ah, menjauhi maksiat, tawadhu dan tidak bersombong diri. Iya, itulah cirinya. Tapi kalau yang dimaksud dengan ciri artinya ya ciri secara fisik, dalam artian ada ciri-ciri secara fisik, harus kayaknya kelihatan wajahnya bersinar atau bagaimana, maka ya mereka manusia biasa. Ya, mereka manusia biasa. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat, menyebutkan dalam firman-Nya, Muhammadur Rasulullah, alladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya, Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya itu keras terhadap orang kafir dan saling kasih sayang di antara mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mengharapkan keutamaan dan karunia dari Allah. Ya, tanda mereka ada pada wajah-wajah mereka. Kata para ulama itu bekas solat. Ya, yaitu karena bekas solat wajahnya itu menjadi terlihat bercahaya. Karena orang yang tidak sholat, wajahnya itu hitam, tidak bercahaya. Maka, Pak, ya, seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tandanya juga disebutkan dalam hadis itu, wa yudhu' lahul qabul, akan diletakkan penerimaan, di mana orang ini akan diterima oleh manusia. Dalam artian oleh orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang saleh tentunya. Adapun masalah kemudian ada orang yang menolak karena dia berpaling dari agama Allah, yaitu karena penolakan dari akibat daripada kekufuran dan hawa nafsu. Maka dari itu coba sebuah kita lihat Pak ya, para ulama dahulu yang luar biasa keilmuan, keikhlasan amalnya, selalu diharumkan oleh Allah sampai hari ini. Perkataannya diterima, didengar,
Kalau kita mendengarkan berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Bukhari, ya, kita mendengarnya itu terasa sejuk di hati-hati kita. Itu tanda bahwasanya mereka memang diridhai oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, ini diantara tanda-tanda saja, walaupun kita tidak bisa memastikan apakah si fulan memang dicintai oleh Allah atau tidak. Ya, karena itu masalah gaib. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Enrismi di Bekasi. Silakan. Assalamualaikum. Saya membaca di kunci memahami hadis Nabi. Di situ dijelaskan bahwa bila ada orang yang sholat sunnah rawatib berjamaah dengan alasan hadis tersebut, tentu alasan seperti itu tidak dapat diterima. Terus saya pernah mendengar seorang ustaz mengatakan bahwa Rasulullah memerintahkan sahabat untuk bersedekah kepada orang yang sholat sendirian, yaitu sholat sunnah. Mohon penjelasannya. Dan kalau Yahya bin Ma'in tadi itu termasuk tabi'in atau apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati ya penanya tadi, bahwa sesungguhnya sholat rawatib itu adalah sholat qobliyah zuhur misalnya, ba'diyah zuhur, ya, qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah subuh, ya. Nah seperti ini, sholat-sholat rawatib seperti ini tidak ada satupun ulama yang mengatakan boleh atau disunahkan untuk berjamaah. Hanya sebatas dengan dalil ya, sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Tidak boleh ada orang berkata, ayo kita sholat rawatib berjamaah. Karena tidak ada satupun ulama atau para sahabat, para tabi'in, dan para ulama yang mengamalkan demikian. Adapun hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW, ya ketika itu ada orang datang dan belum sholat, ya sholat wajib, bukan sholat rawatib. Sholat wajib. Kemudian Rasulullah berkata kepada sebagian sahabatnya yang sudah sholat, siapa di antara kalian yang mau sedekah? Maka kemudian ya ada sahabat yang mau sedekah dan menjadi sunnah buat dia. Ya. Artinya dia ikut sholat rawatib ikut sholat fardu bersama orang yang belum sholat. Di mana ini sholatnya adalah sholat fardu, tapi karena dia sudah sholat menjadi sunnah buat dia. Maka tidak boleh dikiaskan, berarti boleh secara mutlak dari hadis ini, misalnya bolehnya sholat sunnah berjamaah. Karena ini butuh pada pengamalan dan pemahaman para sahabat. Dan Hudzaifah bin Yaman berkata, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulullah SAW fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, jangan kamu lakukan. Adakah sahabat yang sholat sunnah rawatib itu berjamaah? Ya, tidak ada. Nah. Dan yang kedua, siapakah Yahya bin Ma'in? Yahya bin Ma'in adalah teman daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka berdua hidup pada abad ke-3 Hijriah. Ya, di mana Yahya bin Ma'in termasuk ulama jarh wa ta'dil, seorang ahli hadis yang mutasyaddid, di mana sangat sulit dia mentsiqahkan perawi. Makanya kata para ulama, kalau Yahya bin Ma'in mengatakan thiqah, gigit dia dengan gigi geraham. Ya. Karena dia sulit sekali untuk mentsiqahkan orang. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal, ini seorang ulama hadis yang terkemuka di zamannya. Ya, ini Yahya bin Ma'in, beliau semasa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah. Jazakallah khair. Dan kita berikan kesempatan kembali, masih ada waktu 5 menit di line telepon 0218236543. Silahkan bagi pendengar yang belum bisa masuk. Fadhal. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abdullah Mantewe di Batu Licin. Baik, silahkan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, senang sekali saya bisa langsung bicara dengan Ustaz. Ya, silakan Pak. Mudah-mudahan saya dapat pencerahan apa yang saya alami Ustaz. Saya baru belajar salaf Ustaz. Ini memang keluar dari permasalahan topik yang ini, yaitu masalah hadis mursal. Saya tidak begitu bisa bertutur kata yang baik
saya merasa terasing di desa saya, juga di tempat kerja saya, Ustaz. Permasalahan saya adalah masalah sholat jamaah di masjid. Imamnya begitu cepat dan banyak melakukan kebid'ahan. Adakah rukhsah buat saya, Ustaz, supaya saya bisa sholat berjamaah di rumah? Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Pak, para ulama bersepakat bahwa sholat di belakang ahli bid'ah itu sah. Maka apabila azan dikumandangkan dan kita mendengarnya, wajib setiap laki-laki untuk pergi ke masjid. Ya. Maka itu bukan alasan untuk Bapak mengatakan saya sholat di rumah saja karena imamnya ahli bid'ah. Kalau ternyata imamnya imamnya cepat dalam sholatnya, kita lihat cepat ini apakah tetap tumakninah atau tidak. Kalau masih tumakninah, alhamdulillah, tidak apa-apa, tetap sholat di belakang dia. Tapi kalau sudah kehilangan tumakninah, jelaskan ya kepada mereka, dan mereka pun insya Allah faham bahwa tumakninah termasuk rukun. Ya, di mana apabila ditinggalkan rukun tidak sah sholat. Ya, maka dari itu ya sebutkan kepada mereka, bukankah sholat ini harus tumakninah? Ini ya, jadi sebatas di ahli bid'ah dan banyak melakukan bid'ah itu bukan uzur ya untuk kita sholat di rumah. Tetap kita sholat di masjid. Mudah-mudahan dengan kita pergi ke masjid ya kita bisa mewarnai mereka sedikit demi sedikit. Nah, kita masih berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Bapak Uut. Di Cakung. Baik, silakan Pak. Begini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Uut, dikecilkan sedikit radio monitornya Pak, ada feedback. Jazakallah khair, silakan. Begini Ustaz, yang jadi pertanyaannya, bolehkah sholat tahajud itu dengan secara berjamaah? Nah, itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat ya hadis-hadis Nabi SAW, kita dapati bahwa sholat tahajud berjamaah itu hanya di bulan Ramadan saja dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, adapun di luar Ramadan memang pernah terjadi sekali, tapi itu pun juga sekali-kali, tapi itu tidak sengaja. Seperti riwayat Abdullah bin Abbas yang pernah menginap di rumah bibinya Maimunah. Memang sengaja ingin mempelajari ya bagaimana sholat tahajudnya Rasulullah SAW. Yang kemudian ya Rasulullah sedang sholat, Ibnu Abbas pun masuk. Tapi kalau sholat tahajud dengan cara seperti di zaman ini, dengan undang-undang, ayo kita sholat tahajud berjamaah di masjid, maka tidak pernah kita mendengar para sahabat Rasulullah dan para sahabatnya melakukannya, wala sekali di luar bulan Ramadan. Ya, wala sekali mereka melakukannya. Tidak pula para tabi'in. Hatta Abdullah bin Abbas yang melakukan itu pun hanya sekali-kalinya. Setelah Rasulullah meninggal pun Abdullah bin Abbas tidak pernah mengajak ayo ya kita sholat tahajud berjamaah. Kalau ada orang berkata, tapi kan ini untuk melatih orang tahajud, kita katakan latihlah dengan sunnah. Ya, latihlah dengan sunnah, karena bukti yang menunjukkan ketika mereka ikut sholat tahajud berjamaah, mereka menganggap bahwa ya ketika mereka sholat sendirian akhirnya tidak khusyuk, lebih khusyuk berjamaah katanya. Padahal itu tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW, tidak juga oleh para sahabat Rasulullah SAW, tidak pula para tabi'in. Dan sudah saya sebutkan tadi ya perkataan Hudzaifah bin Yaman, kullu ibadatin lam yata'abbata ashabu Rasulillah SAW fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, jangan kamu lakukan. Ya, nah. Satu pesan singkat kita angkat dari penanya, ada dua hadis yang ditanyakan berkenaan dengan derajat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar pernyataan salah seorang Ustaz dan Kiai mengatakan tidak akan bermanfaat bagi setiap anak Adam yang mati kecuali 3 perkara. 2 perkara itu adalah hubbullah wa rasuluhu dan hubbus syekh. Yang kedua, apakah benar derajat hadis Rasulullah yang menyebutkan man lam yazan bi mautil alim fahuwa munafiq? Jazakallahu khair. Semua hadis itu palsu. Tidak benar. Ya.
Adapun yang sahih adalah bahwa atau apabila anak Adam meninggal dunia maka akan terputus darinya kecuali 3. Yang pertama anak saleh yang mendoakan, yang kedua sedekah jariyah, dan yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun disebutkan tadi 2 itu yaitu mencintai Allah dan mencintai syekh, ini la syak. Maka hadis ini yang saya ingat adalah hadis yang palsu. Iya. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Mungkin itu pertanyaan terakhir dan sebagai kesimpulan Ustaz. Kesimpulannya akhi bahwa hadis mursal adalah hadis yang dhaif. Namun ia termasuk kategori dhaif yang ringan, di mana apabila dikuatkan jalan lain yang musnad atau yang mursal lagi yang sahih, maka bisa naik pada derajat hasan li ghairi. Ya, ini saja, mudah-mudahan semakin kita diberikan atau ditambahkan basirah kita terhadap agama kita dan difahamkan tentang ilmu-ilmu, ya, terutama juga ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita betul-betul memahami tentang hakikat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.